Pagi hari ini saya mau ajak kita bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Seperti janji saya di minggu-minggu sebelumnya, saya akan membahas soal hakikat Allah, dalam hal ini hakikat Sang Logos. Itu sebabnya saya akan beri tema khotbah ini, hakikat dan identitas Sang Logos yang kenosis. Apa yang sebenarnya saya ingin sampaikan dari judul khotbah ini? Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa hakikat itu bicara jenis dan kepemilikan bersama. Dalam hal ini, Bapa dan Logos itu sama-sama roh pencipta. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa identitas, sekali lagi, identitas prainkarnasi atau praeksistensi Yesus Kristus itu bicara Yesus sebagai Logos yang mencipta, dan nanti kita akan mengaitkannya dengan Alfa dan Omega. Dalam hal ini kita mesti mengerti pengertian Logos dalam bahasa Yunani itu banyak, saudara. Bisa menunjuk pada Yesus Kristus identitasnya, bisa menunjuk saya sedang ngomong ini, saya sedang membicarakan atau melemparkan Logos kepada saudara, atau saudara sedang ngumpul sama ibu-ibu yang lain dan bergosip, itu Logos juga. Atau saudara sedang bercerita kepada anak saudara tentang masa lalu saudara, bagaimana saudara bekerja keras, itu juga saudara sedang mengeluarkan Logos. Nah, Yohanes datang untuk memperkenalkan Logos itu bukan ucapan, bukan perkataan, tetapi Logos itu identitas pribadi prainkarnasi Kristus. Nah, ini saudara penting bedakan. Mari kita lihat. Nggak kerasa saudara-saudara, 4 bulan lagi Natal. Masih jauh kali. Tapi Natal itu kita rayakan untuk mengingat Allah yang menjadi manusia. Benar nggak? Kita mengingat Natal tuh Allah jadi manusia melalui proses kelahiran. Jadi nggak boleh dipotong Allah jadi manusia saja, tapi Allah jadi manusia melalui proses kelahiran. Inilah yang kemudian dibahasakan sebagai inkarnasi. Allah mengambil bagian dalam kemanusiaan melalui proses kelahiran. Itu inkarnasi. Ajaran Alkitab itu tergambar dalam lagu-lagu Natal yang ada. Misalnya lagu Hai Mari Berhimpun versi Kidung Jemaat bait yang kedua. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Ini selalu saya ulang-ulang lagunya kalau kita bicara tentang Logos, supaya saudara mengerti bahwa memang Logos itu adalah Allah yang menjadi manusia. Sehingga nanti kalau saudara mendengar ada pendeta yang ngomong inkarnasi itu konsep pagan, bahwa Yesus bukan Logos yang berinkarnasi, Logos itu bukan pribadi, itu sudah pasti tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, monoteisme Yahudi punya 2 aspek yang penting. Yang pertama, tidak diciptakan. Ini mutlak, nggak boleh ditawar-tawar. Sosok yang disembah itu harus tidak diciptakan. Yang kedua, menerima penyembahan. Ini monoteisme Yahudi. Nah, menerima penyembahan ini dalam tanda kutip termasuk relatif. Karena Allah-Allah lain, Elohim-Elohim lain saat itu disembah juga oleh bangsa-bangsa lain. Karena malaikat-malaikat yang jatuh itu disebut juga Elohim-Elohim, ilah-ilah. Dan mereka menerima penyembahan karena mau menjadi seperti Allah. Nah, dalam hal ini saudara, hanya sosok pribadi yang tidak diciptakan yang bisa disebut Allah sejati yang esa dan layak menerima penyembahan. Inilah monoteisme Yahudi. Satu syarat yang mutlak adalah tidak diciptakan. Sosok yang disembah itu haruslah tidak diciptakan. Orang Yahudi percaya ada yang diciptakan, ada yang tidak diciptakan. Jadi ada makhluk ciptaan, ada pencipta. Makhluk ciptaan itu misalnya makhluk surgawi, malaikat, langit dan bumi serta segala isinya termasuk kita manusia, ini makhluk ciptaan. Lalu bagaimana dengan pencipta? Apa yang orang Yahudi percayai tentang pencipta? Nah, orang Yahudi itu percaya hanya ada 3 di seluruh semesta, di langit dan bumi yang nggak diciptakan, yaitu Allah, firman-Nya, dan rohnya. Saudara nggak bisa bilang firman Allah itu diciptakan. Saudara nggak bisa bilang roh Allah itu diciptakan. Apalagi Allah sendiri, nggak mungkin. Jadi dalam konsep Yahudi, dalam monoteismenya, hanya ada 3 yang tidak diciptakan. Allah, firman-Nya,
dan Roh-Nya. Itu sebabnya dalam Perjanjian Lama kita menemukan konsep-konsep seperti ini. Ini beberapa contoh ayat saja. Yang pertama, Allah, yang bisa kita sebut Bapa sebagai pencipta. Yesaya 64 ayat 8 firman Tuhan katakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami tanah liat dan Engkau yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ini Allah bisa menunjuk pada Bapa. Tetapi kemudian ada firman pencipta. Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan, oleh dafar Yahweh. Dalam bahasa Ibraninya, firman itu dafar. Dalam terjemahan Septuaginta, oleh logos kurios. Jadi oleh logos kurios, oleh firman Tuhan, oleh dafar Yahweh, langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi saudara ada melihat Tuhan, ada firman Tuhan yang mencipta. Lalu Roh Allah atau Roh Kudus disebut juga sebagai pencipta. Ayub 33 ayat 4, Roh Allah telah membuat aku. Kenapa nggak disebut Tuhan aja semua? Kenapa nggak disebut firman aja semua? Kenapa nggak disebut Roh aja semua? Karena sebenarnya Perjanjian Lama hendak menunjukkan ada 3 yang tidak diciptakan, yaitu Allah menunjuk pada Bapa sendiri, firman-Nya, dan Roh Allah. Saudara-saudara, ketika Rasul Yohanes mau tulis kisah tentang gurunya, yaitu Tuhan Yesus, yang mengajar langsung dirinya Yohanes, Rasul Yohanes kemudian menggunakan kata logos, yang dalam bahasa Ibrani dafar itu, untuk menunjuk pada identitas praeksistensi gurunya. Taruhlah begini, saya punya dosen. Dosen itu sudah ajar saya banyak, dan saya mau cerita tentang dosen saya, bagaimana saya hidup dengan dia, bergaul dengan dia, dan diajar oleh dia. Maka saya menulis tentang dosen saya dan saya menggunakan istilah logos. Nah, seperti itulah Yohanes. Ia menulis dalam prolognya di Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Prolog itu pendahuluan, sama seperti kita baca buku ada pendahuluan. Nah, Yohanes itu menulis seperti itu juga secara sastra. Dia membuat pendahuluan dalam suratnya. Dan di pendahuluan itu dia menceritakan kesimpulan atau identitas sebenarnya siapa guru saya ini. Saya sudah diajar guru saya selama ini begitu lama, dan sekarang oleh hikmat Roh Kudus saya mau jelaskan guru saya itu ini loh. Kalau saya menyembah dia, apa alasan saya menyembah dia? Kalau saya mengatakan dia adalah Allah dan Tuhan, apa alasan saya mengatakan dia Allah dan Tuhan? Maka dia membangun argumennya di dalam pendahuluan. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos, Allah. Dan Logos itu memiliki kualitas yang sama dengan Allah. Dalam bahasa Yunani itu jelas, saudara. Theos yang bersama-sama ada artikel. Theos yang adalah Allah itu tidak ada artikel. Nah, kalau saya jelaskan di sini, saudara puyeng karena nggak lihat. Nanti saya jelaskan di hari Rabu, saudara ya. Jadi intinya seperti itu. Nanti kalau saudara temukan di Yohanes pasal-pasal terakhir, dijelaskan bahwa semua ini ditulis, maksudnya Injil Yohanes ini ditulis untuk memperkenalkan Yesus itu adalah anak Allah. Itu di Yohanes pasal terakhir. Di pasal awalnya dia bilang Yesus itu logos yang menjadi manusia. Maka secara sastra ini disebut membentuk inklusio. Nah, ini bahasa ribet lagi kan, saudara. Bahasa akademis. Inklusio itu seperti amplop, saudara. Jadi dari awal, cerita awal dan akhirnya itu nyambung. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos atau memiliki kualitas Theos. Kemudian ayat 14, Logos itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, kemudian di pasal terakhir, semua Injil ini ditulis untuk menjelaskan Yesus itu anak Allah. Berarti kesimpulannya sederhana. Logos di Yohanes 1 ini adalah praeksistensi Yesus. Itu kesimpulan sederhananya. Itu yang saya bilang inklusio. Semua bilang inklusio. Ya, ini bahasa-bahasa akademik, saudara. Nah, kembali, prolog atau pendahuluan surat itu memiliki fungsi teologis yang sangat penting dalam memperkenalkan identitas Sang Logos dan relasinya dengan Bapa dan manusia. Makanya kalau saudara baca Injil Yohanes itu jelas, pada mulanya Logos, kemudian Logos itu bersama-sama dengan Bapa, itu relasi. Dan kemudian relasinya dengan manusia, ia datang kepada milik kepunyaannya sendiri, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenalnya. Jadi bicara relasinya dengan manusia. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dan itu peranannya dalam keselamatan.
Jadi di pendahuluan itu sudah dibuat rangkumannya, saudara. Makanya nanti di Injil Yohanes diceritakan Yesus ditolak orang-orang Yahudi. Diceritakan bagaimana Yesus mengakui dirinya sebagai utusan Bapa. Itu kan relasi. Semua itu sudah ditulis dalam abstraknya, dalam pendahuluannya, yaitu di prolognya Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Nanti dia ngomong, aku dan Bapa adalah satu. Loh, kok bisa dia ngomong begitu? Sudah Yohanes kasih kunci di depan. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Bapa. Nanti dia ngomong, akulah roti hidup yang turun dari sorga, anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Loh, kok bisa dia berani klaim gitu? Udah dikunci, pada mulanya Logos. Nanti di Yohanes ada orang-orang Yahudi menolak Yesus. Sudah dikunci di prolog. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Sudah ada. Di prolog itu sudah dirangkum semua, saudara. Dan nanti ditegaskan di inklusio, di kesimpulannya, bahwa semua ini ditulis untuk menyatakan Yesus itu anak Allah. Jadi jelas, saudara ya. Yohanes 1 ayat 1 terjemahan tahun 2023 mengatakan gini, pada mulanya sudah ada firman. Kalau terjemahan yang lama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman atau logos itu menjadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai. Kata diberikan yang di terjemahan TB1 dihilangkan, karena memang nggak ada dalam teks aslinya. Maka kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai. Bukan diberikan sebagai, tapi sebagai anak tunggal Bapa. Ini relasi dengan Bapa. Nah, sekarang sedikit studi. Kenapa Yohanes pakai istilah logos? Ya kan? Kenapa nggak pakai istilah dalam bahasa yang lain aja? Kenapa Yesus tuh harus disebut logos? Perlu kita ketahui, saudara-saudara, sekitar tahun 500 sebelum Masehi, itu adalah masa yang sangat penting dalam sejarah filsafat dan pemikiran Yunani. Jadi 500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Itu masa yang paling penting dalam sejarah pemikiran dan filsafat Yunani. Kenapa? Karena ini adalah periode transisi antara pemikiran mitos dan keyakinan tradisional dengan perkembangan pemikiran rasional dan filosofis. Itu masa transisinya. Kalau kayak di Indonesia gini, saudara, di zaman dukun, mitos, cerita-cerita rakyat dengan zaman teknologi, ya kan? Mulai ada transisinya. Orang mulai nggak percaya, oh itu mungkin di situ ternyata ini, atau mungkin dulu ada yang terbang-terbang, oh orang pikir UFO, ternyata drone gitu kan. Ada penjelasan ilmiahnya. Nah, itu masa transisi antara cerita-cerita rakyat, legenda-legenda dengan perkembangan pemikiran rasional dan filosofis. Masa transisinya itu. Nah, pada saat itu, saudara, banyak filosof atau filsuf dan pemikir mulai mencari penjelasan rasional dan prinsip-prinsip alam untuk memahami dunia di sekitar mereka. Kalau dulu di rumah ada yang bunyi duk 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 duk, kita pikir hantu kan? Padahal kita cari penjelasan rasionalnya, ternyata angin gitu. Malam-malam ada bayang-bayang gitu, kita pikir wah hantu. Ternyata memang bisa dijelaskan secara fisika. Misalnya mungkin kebetulan ada benda lewat, bayangannya muncul gitu. Kita nggak lihat benda langsungnya, bayangannya yang kita lihat. Mungkin bendanya cepat, ada di luar rumah, karena pengaruh pencahayaan dan lain-lain, seperti dia ada di dalam rumah. Bisa dijelaskan. Bisa paham, saudara ya? Jadi filsuf itu mulai mencari pemikiran rasional. Apa penyebab sesuatu, ini kausalnya apa, dan lain-lain. Itu mulai dicari penyebabnya. Dan mereka kemudian menyimpulkan ada hukum-hukum, ada aturan-aturan main, ada pemikiran-pemikiran di balik semua itu. Nah, salah satu kunci di masa transisi dari cerita pemikiran mitos dan tradisional ke pemikiran yang bersifat rasional dan filosofis, kata kunci yang paling memainkan peranan penting adalah logos. Kalau kayak sekarang apa ya? Pesulap merah. Nah, kira-kira gitu. Kata kuncinya ya. Kalau sudah ada yang mistik-mistik tuh, netizen tuh langsung cari, tanya pesulap merah. Nah, kira-kira gitu kan. Jadi pesulap merah sekarang tuh menjadi satu kata kunci antara mitos dan penjelasan rasional, ya kan? Ngerti, saudara ya? Jadi logos tuh kayak kata kuncinya waktu itu untuk menjelaskan sesuatu yang mitos secara rasional. Nah, itu logos, saudara. Ada beberapa filsuf Yunani, saudara. Heraklitus itu salah satu yang memulai mencoba mendefinisikan dan memakai kata logos itu.
Nanti hari Rabu saya jelaskan. Kalau di hari Minggu begini sulit. Ada filsuf namanya Parmenides, Empedoles, Anaxagoras, Plato, Aristoteles, dan kemudian Philo. Ini filsuf Yahudi yang dipengaruhi oleh pemikiran Helenis, pemikiran Yunani. Semua punya konsep logosnya masing-masing. Apalagi Philo, dia orang Yahudi, filsuf Yahudi yang dipengaruhi pemikiran Yunani. Maka dia punya konsep yang lebih, dalam tanda kutip, kaya. Sehingga itu sering menjadi acuan untuk membicarakan soal logos kalau kita belajar atau studi perjanjian baru, saudara. Jadi studi perbandingannya. Nah, semua punya konsep logos masing-masing. Tapi ada satu kesamaan penting. Dari Heraklitus, Plato, Aristoteles sampai Philo, mereka tidak memahami logos sebagai pribadi. Nah, ini dia. Mereka melihat logos sebagai prinsip, hukum universal yang berlaku untuk alam semesta dan realitas secara keseluruhan. Logos itu bukan entitas pribadi atau bukan sosok individual. Itu dalam filsafat Yunani. Semua filsuf Yunani tidak bicara logos sebagai pribadi, tapi sebagai hukum, pemikiran, dan hal-hal lainnya. Nanti saya terangkan di hari Rabu. Nah, Rasul Yohanes datang membawa konsep logos yang berbeda. Kamu punya konsep logos kayak gitu ya? Aku datang nih, ku perkenalkan logos versiku. Ia memperkenalkan logos sebagai identitas pribadi yang ada bersama-sama Bapa. Makanya teksnya pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Nah, nanti saya terangkan lagi di hari Rabu bedanya logos dan theos. Theos itu dalam konsep Yunani menunjuk pada entitas pribadi. Tetapi logos itu bukan entitas, tapi bicara hukum, prinsip-prinsip. Tapi kalau theos ini entitas pribadi ilahi. Maka Yohanes datang, aku kasih tahu ya, logos versiku. Logos itu pada mulanya adalah dia. Dan logos itu bersama-sama dengan theos, pribadi, entitas ilahi. Maka sesuatu yang bersama-sama dengan logos ini, bahkan menggunakan kata enpros atau berdampingan di samping, itu jelas menunjukkan pribadi. Nah, di Yohanes 1, Yohanes tidak memperkenalkan logos sebagai suatu kata, perkataan, pemikiran, hukum, dan prinsip alam seperti yang dipercayai oleh para filsuf Yunani. Ia juga tidak memperkenalkan logos sebagai pribadi yang mengacu, atau dalam bahasa Inggris refers to. Tidak mengacu pada Bapa, enggak. Kalau mengacu pada Bapa berarti Yohanes nggak boleh pakai kata enpros. Logos itu bersama-sama dengan Bapa, dia nggak boleh pakai kata itu. Dia harus pakai kata yang lain. Jadi enpros itu tidak ada atau tidak bisa didefinisikan mengacu pada, sehingga menunjuk pada satu pribadi saja. Karena ada pengajar mengatakan begitu. Karena dia mau bela Yesus itu bukan inkarnasi logos, logos itu adalah sekedar metonim Allah, maka Yohanes 1 itu sebenarnya bukan dua pribadi, tapi hanya Allah sendiri. Karena logos itu metonim. Persoalannya kalau logos itu hanya metonim, maka Yohanes tidak boleh pakai kata enpros tonteon. Nah, ini studi begitu, saudara ya. Nah, tapi secara sederhana gini, Yohanes bilang begini, logos itu bukan pemikiran ya, bukan prinsip, bukan hukum kalau versi saya. Logos itu juga bukan mengacu pada theos, bukan. Tapi logos itu adalah pribadi yang ada bersama-sama atau di samping theos, dalam hal ini Bapa. Logos itu bukan Bapa sendiri. Logos itu bukan prinsip atau hukum yang bukan pribadi. Tetapi logos itu adalah pribadi yang berdiri di samping Bapa, yang berada bersama dengan Bapa. Enpros tonteon. Makanya dalam bahasa Inggris semuanya was with, dulu sedang bersama Bapa. Yohanes 1 ayat 2 mempertegas lagi. Kata bersama-sama itu diulang. Saudara tahu kan dalam studi Alkitab kalau diulang-ulang itu berarti penekanan. Karena dia sedang bedakan logosmu itu dengan logosku. Logos versimu dengan logos versiku beda. Makanya dia tekankan lagi. Ia pada mulanya bersama-sama dengan theos. Artinya ini pribadi. Kalau bersama-samanya was with, enpros itu diulang 2 kali, berarti ini pribadi. Nggak mungkin sekedar hukum, nggak mungkin menunjuk pada Bapa itu sendiri, nggak mungkin. Ini pasti pribadi yang lain yang beda dengan Bapa, yang bukan pribadi Bapa. Ia pada mulanya bersama-sama dengan theos. Nah, siapakah yang ada pada mulanya bersama-sama dengan Bapa? Jawabannya jelas bukan makhluk ciptaan. Karena ia pada mulanya bersama-sama dengan Bapa, karena logos pada mulanya bersama-sama dengan theos, maka
maka Logos itu sehakikat dengan Theos sebagai pencipta. Loh, kok bisa Bapak simpulkan sebagai pencipta? Ayat selanjutnya, di ayat 3, urutan logisnya itu jelas. Makanya kalau saudara dengar di RBT, saya sudah sampaikan secara struktur, kalau kita mau simpulkan Logos itu hanya sekedar metonim Allah, nggak didukung. Logos itu harus pribadi yang bersama-sama dengan Bapa. Ayat 3 dikatakan gini, segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Kalau dalam terjemahan lama, oleh Dia. Ini segala sesuatu dijadikan melalui Dia. TB 2023. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, orang kan berpikir gini, saudara, berpikir sempit. Oh, melalui Dia berarti Dia bukan pencipta. Logikanya nggak gitu. Kalau semua diciptakan melalui Dia, melalui Sang Logos, dan tanpa Logos nggak ada segala sesuatu atau nggak ada makhluk ciptaan yang jadi, maka jelas Logos itu bukan makhluk ciptaan. Logos itu sehakikat dengan Bapa sebagai pencipta. Karena pada mulanya sudah ada Logos dan Logos bersama-sama dengan Bapa, maka Logos dapat menyebut dirinya Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan yang akhir. Oke, sampai di sini saudara dapat ya. Pada mulanya Logos, entitas ini pribadi. Logos itu bersama-sama dengan Bapa, Theos. Kemudian Logos itu pencipta. Sekarang sebagai pencipta, Logos itu juga menyebut dirinya Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan yang akhir. Di dalam kitab Wahyu, sebutan Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan yang akhir, itu digunakan untuk Allah Bapa maupun Tuhan Yesus, untuk pribadi Logos maupun pribadi Theos. Saudara bisa ikutin nggak sampai sini? Sederhananya gini, kan saya coba jelasin. Pada mulanya Logos. Logos bersama dengan Bapa. Logos yang bersama dengan Bapa ini dalam kitab Wahyu sama-sama mengklaim dirinya sebagai Alfa dan Omega, berarti pencipta. Kalau Yesus nggak sehakikat, nggak sejenis dengan Bapa, dia nggak boleh mengklaim dirinya sebagai Alfa dan Omega, nggak boleh. Nah, itu sederhananya. Coba Wahyu 22 ayat 12. Ini Alfa Omega yang menunjuk pada Tuhan Yesus. Kalau yang menunjuk pada Bapa, saya nggak tunjukin di sini, tapi ada dalam kitab Wahyu. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini menunjuk pada siapa? Tuhan Yesus. Kita menantikan kedatangan siapa? Kedatangan Tuhan Yesus, bukan kedatangan Bapa dan Roh Kudus secara pribadi. Tapi kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ayat selanjutnya langsung, nggak pakai dipotong-potong ayat lainnya. Langsung ayat 13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kalau saudara tanya, apa itu Alfa, apa itu Omega? Alfa itu huruf pertama dalam alfabet Yunani. Omega itu huruf terakhir alfabet Yunani. Kalau di kita A itu Alfa, Omeganya itu Z, ya kan? Jadi Tuhan Yesus itu A dan Z. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang pertama dan dia yang terkemudian. Kan 1, 2, 3, A, B, C, D. Setelah A, B. Setelah B, C. Sampai Z. Berarti yang terkemudian itu Z. Yang pertama dan terakhir itu maksudnya terkemudian di situ. Jadi pertama, terkemudian, arke, telos, awal dan akhir. Bisa paham saudara ya? Kalau kata ter itu kan berarti yang paling benar-benar gitu kan? Ya kan? Baik, paling baik, di atasnya paling baik, terbaik, ya kan? Jadi alfa, beta itu kemudiannya, yang terkemudian apa? Omega. Itu sederhananya. Bisa ya? Bisa tangkap ya? Kan kalau kita dengar terkemudian tuh banyak yang masih bingung tuh apa maksudnya terkemudian. Maksudnya kalau diurut-urut dia yang paling kemudian gitu loh. Makanya namanya terkemudian. Sederhana ya? Alfa Omega dijelaskan pertama, terkemudian, awal dan akhir. Arke, telos, protos, eskatos. Nah, itu bahasa Yunaninya. Nah, coba saudara lihat ini. Ini huruf bahasa Yunani saudara ya, sekedar untuk lihat aja, paling tidak pernah ngelihat gitu. Alpha gitu ya, huruf kecilnya gitu, kapitalnya gitu. Nanti yang paling terakhir di ujung sana itu Omega. Jadi kalau saudara pernah lihat ada gambar begini ya, di gereja atau di mana, nah itu Omega ya. Karena kita bukan mahasiswa, lanjut aja cepet-cepet, pusing nanti itu ibu-ibu.
Sebutan Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan yang akhir, menunjuk bahwa baik Bapa maupun Tuhan Yesus memiliki kekekalan yang sama. Kalau kita bilang Yesus itu Allah derajat kedua atau Allah yang nomor 2, dia bukan Elohim Yahweh, maka Yesus nggak boleh mengklaim dirinya Alfa dan Omega. Dan konsekuensi logisnya, Bapa itu juga harus seperti Tuhan Yesus yang kamu bilang. Dia ciptaan, maka Bapa juga harus ciptaan. Itu konsekuensi logis. Karena dua-dua ini mengklaim dirinya Alfa dan Omega. Artinya, kedua entitas, baik Logos maupun Theos ini harus mempunyai kualitas kekekalan yang sama. Bisa paham? Malaikat kekal nggak? Kekal. Tapi kualitas kekekalannya beda dengan pencipta. Kita kekal nggak? Kekal roh kita, daging kita ini nggak kekal. Roh kita kekal. Kita punya unsur kekekalan. Tapi kekekalan kita beda dengan kekekalan Allah. Nah, roh anak tunggal Bapa, yaitu roh Logos itu, kekekalannya sama dengan kekekalan Bapa. Makanya dua-duanya bisa mengklaim dirinya Alfa dan Omega. Bisa ikuti sampai sini? Jadi Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan yang akhir, itu bukan berarti Allah itu berawal, Allah itu berakhir. Pernah ada seseorang tanya sama saya ya, masih zaman BlackBerry saat itu. Bro, apa sih artinya awal dan akhir itu? Apakah Allah itu berawal? Berarti Yesus itu ciptaan. Kalau Yesus bilang saya awal dan akhir, berarti Yesus itu ada mulanya. Dia ciptaan paling awal. Saya bilang gini, Allah itu tidak berawal, tidak berakhir. Alfa dan Omega, awal dan akhir, bukan berarti Allah itu punya awal, punya akhir. Dalam konteks Wahyu, awal dan akhir itu berarti ia mengawali dan mengakhiri sejarah manusia. Dia yang mencipta dan dialah yang akan membinasakan. Bisa ikuti sampai sini? Makanya di Wahyu itu diakhiri dengan pembinasaan langit dan bumi, penghancuran langit dan bumi, lalu penciptaan langit baru, bumi baru, awal dan akhir, dan untuk memulai sesuatu yang baru. Makanya kitab Wahyu bicara penghakiman atas bumi ini. Ada 7 malapetaka yang dijatuhkan di bumi. Jadi awal dan akhir bicara bahwa Tuhan Yesuslah atau Sang Logos itulah yang mengawali dan mengakhiri sejarah umat manusia, sejarah bumi. Pertanyaannya sekarang gini, siapa yang bisa mengawali dan mengakhiri sejarah manusia? Kalau sosok itu adalah sosok yang ada di dalam sejarah waktu ini, nggak mungkin bisa. Dia harus sosok yang berada di luar sejarah waktu, yaitu sosok yang kekekalannya itu di atas dari kekekalan semua makhluk ciptaan ini, dari awal sampai akhir. Yang bisa mengakhiri dari titik ini sampai titik ini harus titik yang lebih besar, yang di atas dari titik ini dan titik ini. Maka dia adalah sosok yang kekal. Hanya pribadi yang kekal yang bisa mengawali dan mengakhiri sejarah manusia. Tentu kekekalannya bukan kekekalan seperti malaikat, tapi kekekalan Allah pencipta itu, karena dia yang menciptakan semuanya. Nggak heran dalam Wahyu 3 ayat 14, ini ayat andalannya saksi Yehova. Dikatakan gini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat yang di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tuh, Yesus itu permulaan ciptaan Allah. Jadi dia yang pertama dicipta, lalu diciptakan yang lain-lain. Apakah seperti itu? Atau dia pertama diciptakan, dia bukan Elohim Yahweh, beda kualitasnya sama Bapa, tapi kemudian dia dipercayakan untuk mencipta. Apakah seperti itu juga? Enggak. Permulaan di situ bahasa Yunaninya arke. Ingat tadi Alfa dan Omega, arke dan telos, protos dan eskatos. Pertama dan terkemudian, awal dan akhir. Jadi permulaan arke di situ nggak berarti Tuhan Yesus itu ciptaan pertama yang kemudian dipercayakan mencipta. Nggak begitu. Alkitab nggak mempunyai logika seperti itu. Logika Alkitab adalah dia yang memulai seluruh ciptaan dan dia memerintah atas ciptaannya. Amin, saudara. Itulah yang dimaksud arke, permulaan dari ciptaan Allah. Makanya aku Alfa, Omega. Arke, telos, protos, eskatos. Yang pertama, terkemudian yang awal dan yang akhir. Itu jelas. Nah, kalau kita mau katakan bahwa
dalam praeksistensinya Tuhan Yesus atau Logos itu bukan pencipta, tapi ciptaan pertama, maka konsekuensi logisnya Bapa juga harus menjadi ciptaan pertama. Kenapa? Sebab Logos pada mulanya bersama-sama dengan Bapa. Nah ini coba mikir, ini filosofis. Perhatikan. Kalau kita mau katakan bahwa praeksistensi atau prainkarnasi Tuhan Yesus bukan pencipta, tapi ciptaan pertama, seperti ajaran saksi Yehova, maka konsekuensi logisnya Bapa juga harus menjadi ciptaan pertama. Arke di situ harus ciptaan pertama. Bisa paham? Coba dinaikkan dulu, Ber. Permulaan itu kan arke, benar nggak? Ya kan? Oke, sekarang next. Kalau Yesus itu arke sebagai ciptaan, maka konsekuensinya Bapa itu harus ciptaan juga. Makanya kita nggak boleh percaya seperti itu, saudara. Sebab Logos itu pada mulanya arke bersama-sama dengan Bapa. Artinya Bapa itu arke juga, seperti Logos arke. Bapa itu pada mulanya bersama-sama seperti Logos pada mulanya. Dan sama-sama disebut Alfa dan Omega. Kalau sosok Alfa dan Omega disebut sebagai ciptaan, maka Alfa Omega yang lain harus juga ciptaan. Jadi jelas Alkitab sudah kunci logikanya, Tuhan Yesus itu pada mulanya bersama-sama dengan Bapa sebagai pencipta. Nah, karena Tuhan Yesus dalam praeksistensinya bukanlah makhluk ciptaan, tapi Logos pencipta, maka kita dapat menyebut dia sehakikat dengan Allah Bapa sebagai pencipta. Kalau kita tidak mengatakan dia pencipta atau tidak sehakikat, maka kita menyembah berhala. Dengan kata lain, berkaitan dengan judul khotbahnya, identitas praeksistensi Tuhan Yesus menentukan hakikatnya. Apakah ia pencipta atau bukan? Apakah ia layak menerima penyembahan atau tidak? Ingat, dua aspek monoteisme Yahudi yang saya sajikan di awal, yaitu tidak diciptakan dan menerima penyembahan. Identitas praeksistensi itu menentukan hakikat. Kalau kita percaya Yesus itu praeksistensinya malaikat, maka sudah kategori ciptaan, tidak boleh disembah. Karena itu tidak sesuai dengan monoteisme Yahudi. Rasul Yohanes sebagai orang Yahudi sejati, dia mau menulis tanpa menentang konsep monoteisme yang dia pegang sejak kecil, yang diajarkan oleh Taurat. Bagaimana caranya? Dia harus menampilkan gurunya itu sebagai Logos, sebagai Dafar Yahweh yang sejak semula bersama-sama Yahweh. Dan Rasul Yohanes yang sama menulis kitab Wahyu, mengatakan bahwa guruku ini, dosenku yang ajar aku selama ini adalah Alfa dan Omega. Jadi dia pencipta bersama-sama dengan Bapa. Nah, nggak heran kita menemukan definisi soal hakikat di Galatia 4 ayat 8. Firman Tuhan katakan gini, kita baca yuk, 1, 2, 3. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tuh, ada Elohim-Elohim yang pada hakikatnya bukan Elohim. Tuh, coba. Ada manusia-manusia yang pada hakikatnya bukan manusia. Nah, kira-kira kayak gitu tuh. Ada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Nah, kata hakikat pakai E itu tidak baku, saudara. Yang baku itu diperbaiki di terjemahan TB2. Hakikat diganti hakikat. Tapi kalau saudara punya Alkitab elektronik, saudara cari kata hakikat itu nggak dapat. Yang ada hakikat karena masih terjemahan yang lama. Kecuali saudara download yang terjemahan baru. Nah, kalau dalam terjemahan 2023, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu menghamba pada ilah-ilah. Nah, dibedakan tuh, biar nggak sama. Satunya gods dalam bentuk jamak, plural. Satunya God dalam bentuk tunggal. Menghamba pada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Malaikat itu ilah, malaikat itu Elohim. Bahkan kita ini Elohim juga, tapi kita bukan Allah. Kalau kita melakukan firman, dalam Yohanes dikatakan, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut anak-anak Allah. Saya sampaikan firman kepada saudara. Saudara terima firman itu. Firman itu hidup di dalam diri saudara. Maka saudara bisa disebut Elohim-Elohim. Itu Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Kalau firman itu hidup di dalam diri kita, kita ini menjadi Elohim-Elohim. Tapi kita jadi Elohim-Elohim yang beda hakikatnya dengan Allah. Kenapa? Karena kita Elohim dalam arti
makhluk ciptaan, sementara Allah itu Elohim dalam arti pencipta. Nah, dari sini saya akan jelaskan secara cepat soal hakikat. Dari sini kita mengerti nanti Logos itu, Yesus Kristus, disebut Allah dan Tuhan bukan sebagai makhluk ciptaan. Sehingga kalau ada pengajar yang baru-baru ini mengajar Yesus itu Allah dan Tuhan setelah dia bangkit saja, maka dia makhluk ciptaan yang dijadikan Allah. Dan kita menyembah dia. Oh, itu nggak boleh. Karena makhluk ciptaan nggak boleh disembah. Ingat monoteisme Yahudi yang ketat, syarat mutlak monoteisme adalah menyembah kepada sosok yang tidak diciptakan. Itu jelas. Nah, kita perlu mengerti beberapa istilah yang biasa digunakan dalam dunia teologi. Yang pertama ada yang namanya hakikat. Nanti kalau kita belajar ada yang namanya natur. Ada yang lagi namanya substansi. Apa lagi itu, Pak? Ini kan bahasa-bahasa yang jarang kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari. Ontologi. Nah, itu apa lagi ontologi gitu kan? Esensi. Nah, secara sederhana, semua kata itu sebenarnya berarti jenis. Nah, kalau kita jenis langsung nangkep kan? Jenis gitu. Jadi kalau nanti saudara baca substansi, esensi, natur, hakikat, ontologi, itu sederhana saja, jenis. Atau apa yang dimiliki bersama. Saya dengan Daniel ini sejenis. Bukan soal kelamin, tapi sebagai manusia. Kami sejenis. Karena kami sama-sama manusia. Saya dengan harimau berbeda. Beda jenisnya, dia jenis binatang, saya jenis manusia. Sama-sama makhluk ciptaan. Tapi dia jenisnya binatang, saya jenisnya manusia. Saya sama dengan Daniel sebagai manusia. Tapi pribadi saya beda dengan pribadi Daniel. Jadi saya dengan Daniel ini sehakikat. Kita semua ini sehakikat, saudara. Sebagai manusia. Tapi kita punya pribadi yang beda-beda. Pribadi Pak Alu beda dengan pribadi Ibu Meni. Beda dengan pribadi Ibu Au. Beda dengan pribadi Iva, Vinilon, dan selanjutnya. Beda, saudara. Tapi kita semua sehakikat sebagai manusia. Nah, Allah itu satu hakikatnya, yaitu pencipta. Permasalahannya, di hakikat sebagai pencipta ini ada berapa pribadi? Yohanes sudah kunci. Pada mulanya Logos, Logos bersama-sama dengan Bapa. Artinya Logos ini pencipta, Theos pencipta, Roh Kudus pencipta. Berarti di dalam hakikat pencipta yang satu ini, yang sama ini, ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu sederhananya. Nah, sekarang kita lihat kata hakikat di dalam Alkitab. Alkitab sudah kunci soal hakikat itu di dua hal ini, saudara. Yang pertama jenis, yang kedua kepemilikan yang sama. Harta milik atau properti yang sama. Itu sebabnya supaya nggak kacau, sebaiknya atau bahkan nggak boleh kita definisikan hakikat Allah Tritunggal itu di luar definisi ini. Karena ada banyak macam definisi hakikat, saudara, dibuat oleh orang. Tapi kalau kita kembali kepada teks Alkitab, hakikat itu punya dua definisi. Jenis dan kepemilikan yang sama. Properti yang sama. Dalam Alkitab, substansi, natur, esensi itu sama dengan hakikat. Nanti kalau saudara baca bahasa Inggris, ada substansi, ada natur, ada esensi. Itu sama semuanya hakikat, ya. Ada dua bahasa Yunaninya, yaitu pusis, itu jenis, ousia, itu harta milik. Nah, kita lihat dulu hakikat, jenis, yaitu pusis. Ayatnya di dalam Galatia 4 ayat 8 tadi. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada pusisnya, pada jenisnya, pada hakikatnya bukan Allah. Hakikat di situ pusis dalam kamus diterjemahkan a genus or sort, kind, nature. Genus atau semacam, jenis atau sifat. Dalam Yakobus 3 ayat 7, kata pusis diterjemahkan dalam Alkitab kita sebagai jenis. Coba baca, 1, 2, 3. Semua jenis binatang liar. Semua pusis. Semua hakikat binatang liar. Kita nggak karang-karang, ini dari teks Alkitab, dari bahasa aslinya, saudara ya. Jadi coba saudara bandingkan ya, semua jenis, pusis juga dalam bahasa Yunaninya. Coba naik lagi, Bet. Kepada Allah-Allah yang pada jenisnya bukan Allah, kan? Jadi ada Elohim-Elohim yang jenisnya bukan Allah. Bukan Elohim Yahweh. Jadi Elohim Yahweh ini siapa? Pencipta. Coba saudara masukkan Yesus kepada Allah-Allah yang huruf kecil. Kena tuh penyembahan berhala. Bisa paham nggak?
Kan ada gini, saya buat sederhana. Ada pengajar Alkitab yang mengatakan Yesus itu bukan Elohim Yahweh. Yesus dijadikan Allah setelah kebangkitannya. Kita mengajarkan Yesus itu Tuhan dan Allah. Kita mengaku Yesus Tuhan dan Allah, tapi bukan Elohim Yahweh. Ya kan? Elohim Yahweh hanya Bapa. Yesus bukan Elohim Yahweh. Maka posisi Yesus sebagai Allah yang bukan Elohim Yahweh harus jatuh kepada Allah yang kecil atau Allah yang besar? Allah yang kecil. Itu konsekuensi logis. Makanya Alkitab sudah kunci. Kalau kamu sebut Yesus itu praeksistensinya bukan Allah, bahkan nggak punya praeksistensi, maka kalau dia menjadi Allah, dia harus pada kategori Allah-Allah berhala. Karena dia jenisnya bukan sama dengan Elohim Yahweh. Bisa paham sampai sini? Kita bukan mau buat Yesus itu Elohim Yahweh. Kita juga bukan mau lebay-lebayin Yesus jadi Elohim Yahweh. Enggak. Alkitab sudah ajar gitu. Kalau Yesus bukan Elohim Yahweh pada praeksistensinya, kita menyembah berhala. Makanya Alkitab itu sudah kunci, saudara. Jangan sampai kita mau ajar, kita harus hidup kudus, kita harus meneladani Yesus, dan Yesus kemudian kita jadikan praeksistensinya bukan Elohim Yahweh. Bahkan dia nggak punya praeksistensi. Itu parah juga jadinya. Kalau kamu memperhambakan diri kepada Yesus yang bukan Elohim Yahweh, maka pada hakikatnya kamu tidak menyembah Allah. Tidak menyembah Yesus. Bisa paham, saudara? Dari sini kita punya dasar, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk ngerti kalau hakikat Allah itu adalah jenisnya. Yang membedakan dia dengan Allah-Allah lain, yaitu Roh Pencipta. Persis seperti monoteisme Yahudi. Monoteisme Yahudi punya dua aspek penting. Tidak diciptakan dan menerima penyembahan. Malaikat-malaikat yang jatuh itu menerima penyembahan enggak? Menerima. Tapi permasalahannya mereka tidak diciptakan, tidak? Oh, enggak. Mereka diciptakan. Jadi hakikatnya bukan Allah sejati, bukan Elohim Yahweh. Yesus itu kita sembah enggak? Sekarang pertanyaannya, Yesus yang kamu sembah itu diciptakan atau tidak diciptakan? Nah, itu. Kalau Yesus yang kamu sembah itu diciptakan dalam praeksistensinya, berarti kamu menyembah berhala. Makanya nggak boleh gitu. Manusia Yesus diciptakan. Itu sebabnya saya mengajarkan dia nggak boleh punya roh manusia. Dia boleh punya jiwa dan tubuh manusia, tapi dia nggak boleh punya roh manusia. Rohnya harus roh Allah anak. Sebab kalau ada roh manusianya, kita nyembah berhala. Bisa paham, saudara ya? Ini semua kaitannya dengan pengajaran sebelumnya. Jadi kita tuh bukan mau lebay-lebayin Tuhan Yesus jadi Tuhan. Karena kalau pengajar yang sebelah itu ngomong, kita bukan mau merendahkan Tuhan Yesus, kita justru meninggikan dia. Tapi meninggikan dia dengan cara mengatakan dia bukan Elohim Yahweh. Itu sesat pemikiran, saudara. Itu kebablasan dalam berteologi. Sekarang saya mau ngomong, kita bukan mau lebay-lebayin Yesus sebagai Allah. Masalahnya teks Alkitab ngomong begitu. Kalau dia bukan Elohim Yahweh dalam praeksistensinya, kita nyembah berhala. Itu masalahnya, saudara. Jadi dari sini kita punya dasar untuk ngerti kalau hakikat Allah itu adalah jenisnya, yang membedakan dia dengan Allah-Allah lain, yaitu Roh Pencipta. Makanya di Yesaya 45 ayat 18, monoteismenya juga sudah dikunci lagi. Kita baca Yesaya 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan Yahweh, tidak ada yang lain. Gak ada yang lain. Seng ada lawang. Seng ada yang lain. Sekarang masalahnya yang lain di situ satu atau tiga. Monoteisme Yahudi percaya hanya ada tiga yang tidak diciptakan. Allah, firman-Nya, dan rohnya. Jadi tidak ada yang lain. Alkitab sudah ngomong, Tuhan Bapa kami, pencipta kami yang membentuk kami. Alkitab ngomong firman Allah mencipta. Alkitab ngomong roh Allah mencipta. Sekarang aku Tuhan, tidak ada yang lain. Berarti siapa Tuhan di situ? Allah, Elohim, firman-Nya, dan rohnya. Nggak ada yang lain. Sebab kalau ada yang lain berarti dia pada hakikatnya bukan Allah. Pada jenisnya bukan pencipta. Untuk itulah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus datang ke muka bumi. Alkitab bilang dia datang untuk menjelaskan, untuk eksagesato,
untuk menjelaskan, untuk menerangkan, untuk mengeksegesis Bapa, mengeluarkan Bapa itu kepada kita. Bapa tuh ini loh, dari kotak sorga aku keluarin Bapa. Bapa tuh ini loh, supaya kamu kenal dia lewat hidupku ini. Bapa tuh ini loh, kayak aku ini Bapa ini. Aku menjelaskan Bapa kepadamu. Aku eksegesis, mengeluarkan Bapa kepadamu dari sorga. Sekarang kamu lihat, ini loh Bapa. Aku datang memperkenalkan Bapa. Itu Yohanes 1 ayat 18. Karena apa? Nggak ada seseorang pun yang bisa melihat Bapa, tapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, dia yang telah menyatakannya. Anak tunggal Bapa yang sudah kembali kepada Bapa, selama-lamanya di dada Bapa, selama-lamanya di samping Bapa. Dia telah, dalam tense aorist, telah menyatakannya. Sudah selesai dia menyatakan Bapa, dan terus menyatakan lewat Roh Kudusnya kepada kita. Jadi kesimpulannya, Bapa, Sang Logos, dan Roh Kudus itu satu hakikat atau satu jenis yang sama. Itulah yang kemudian dirumuskan oleh bapak-bapak gereja, pendahulu-pendahulu iman kita. Una substantia tres personae. Una itu satu, substantia itu substansi atau jenis hakikat. Satu jenis, tiga person, tiga pribadi. Makanya kita sederhanakan menjadi tritunggal, tiga pribadi, satu hakikat. Jadi apa artinya tritunggal aweng? Tiga pribadi, satu hakikat. Tiga pencipta, satu jenis. Loh, berarti bukan monoteisme. Dengar lagi khotbah sebelumnya ya. Nah, ini dibuktikan dengan kata alos, saudara ya. Ini salah satu bukti aja. Yohanes 5 ayat 32. Tuhan Yesus ngomong begini. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Siapa yang lain di situ? Itu dalam bahasa Yunani-nya alos. Ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Jadi Bapa itu pribadi yang beda dengan Tuhan Yesus dari jenis yang sama. Itu yang dimaksud, ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Diterangkan yang lain yang bersaksi tentang Tuhan Yesus adalah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yang alos, bukan yang heteros. Tuhan Yesus misalnya saya. Nanti saya kirim Daniel yang akan menyertai kalian selama-lamanya ketika saya pergi. Itu berarti Daniel tuh heteros gitu. Seandainya Aweng ini Roh Kudus, nanti aku utus Aweng untuk menyertai kalian selama-lamanya. Berarti Aweng ini alos, dia yang sejenis gitu. Kita paham saudara ya? Jadi beda gitu. Nah, alos itu another of the same kind, lain dari jenis yang sama. Oke, kita buat statementnya secara sederhana. Jadi kalau Tuhan Yesus bicara Bapa dan Roh Kudus itu pribadi yang sejenis dengannya, itu berarti mereka satu hakikat. Itulah yang disebut pusis, saudara, satu jenis. Kita bahas yang kedua secara cepat. Hakikat itu ousia, harta milik. Dalam Lukas 15 ayat 12, kata ousia itu muncul di ayat 12 dan 13. Ini dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Kata bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Perhatikan, harta milik kita bersama yang menjadi hakku. Harta milik di situ ousia, dan hanya 2 kali di Perjanjian Baru. Muncul lagi di ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan ousianya, harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, dalam bahasa Inggris King James, harta milik itu diterjemahkan goods. Dalam terjemahan ayat 13, goods itu diterjemahkan substansi. Tuh kan? Substansi itu harta milik, ya, kepemilikan yang sama. Ousia itu properti atau kepemilikan atau barang atau substansi, itu dari kamus. Nah, dalam Perjanjian Baru, substansi atau ousia itu biasanya merujuk pada apa yang menjadi milik seseorang atau apa yang ia miliki, hakikatnya, hartanya. In the New Testament, it usually, jadi dalam Perjanjian Baru, ousia itu biasanya refers to, menunjuk pada belongs to someone,
kepemilikan seseorang atau apa yang dia miliki, or what he has, yaitu hakikatnya dan propertinya. Dalam hal ini kalau Tuhan Yesus bicara, segala yang dimiliki Bapa juga dimiliki anak, berarti dia satu hakikat. Nangkep? Yohanes 16 ayat 15 kita baca. Waktu Tuhan Yesus menjanjikan tentang Roh Kudus. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Yohanes 15 ayat 26 lagi. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jadi Roh Kudus itu kepunyaan Bapa. Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Dalam bahasa Yunaninya ekporeumai. Itu muncul juga di Wahyu 22 ayat 1. Sungai kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Allah. Roh Kudus itu keluar dari Allah, dari tahta Allah. Dalam hal ini, Roh Kudus yang dimiliki Bapa dimiliki juga oleh anak. Segala yang Bapa punya, aku punya. Berarti Bapa dan anak sehakikat. Roh Kudus bukan hanya punya Bapa, tapi juga punya Tuhan Yesus. Namun jelas secara eksplisit Roh Kudus keluar dari Bapa. Dalam kerangka inilah kemudian kita mengerti ayat-ayat yang Tuhan Yesus ucapkan di dalam Injil. Misalnya Yohanes 5 ayat 21 sampai 22. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi segala yang Bapa punya, anak punya. Apa yang dilakukan Bapa dikerjakan oleh anak. Itu namanya sehakikat. Bisa paham saudara ya? Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Ini hakikat kepemilikan bersama. Kalau kamu tolak anak, kamu tolak Bapa. Nggak bisa ditawar-tawar. Barang siapa tidak menghormati anak, ia tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Oh, kami tidak mau merendahkan Yesus. Dia itu bukan pencipta. Kami hormati Yesus, kita hormati Yesus. Tapi bukan sebagai Elohim Yahweh. Itu bablas. Nggak boleh begitu. Alkitab nggak ajarin gitu. Kalau kamu hormati Tuhan Yesus, hormati dia sama seperti kamu menghormati Bapa. Ini bicara hakikat kepemilikan bersama. Kalau Yesus yang kamu hormati tidak seperti Elohim Yahweh, tidak seperti Bapa, maka kamu menyembah berhala. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Coba saudara bayangkan ya, Yesus klaim dirinya, percaya aku punya hidup yang kekal. Coba saya datang kepada saudara, kamu percaya saya punya hidup yang kekal? Ada dua hal saja, saudara usir saya dari rumah atau saudara ambil sepatu lalu saudara lempar ke saya. Siapa lu? Biar lu pendeta nggak boleh lu klaim gitu. Enak aja lu. Biar lu pendeta, gua nggak boleh lu ngomong gitu. Percaya padaku punya hidup yang kekal. Bisa paham saudara? Siapa yang bisa klaim dirinya, kamu percaya kepadaku kamu punya hidup yang kekal? Harus pencipta langit dan bumi ini. Harus Alfa Omega yang bisa mengawali dan mengakhiri sejarah bumi ini. Sosok yang berada di atas sejarah waktu, yang kekekalannya di atas semua kekekalan makhluk ciptaan. Baru dia bisa ngomong, percaya padaku, ku beri hidup yang kekal. Bisa paham? Jadi Yesus itu harus Elohim Yahweh, harus sehakikat dengan Bapa. Kalau enggak, kita nyembah berhala. Ayat 24 kan? Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, percaya kepada dia yang mengutus aku, ia punya hidup yang kekal, tidak turut dihukum. Kalau saya datang kepada saudara, percaya kepada Yesus, kamu memiliki hidup yang kekal. Itu baru benar. Kalau saya datang kepada saudara, Ibu Lili, percaya padaku, kau punya hidup yang kekal. Ibu Lili bilang, kawin. Saya duluan lahir dari kau. Hormati orang tua kan gitu. Yohanes 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Coba saudara pergi ke kuburan. Bangkit. Ada nggak yang bangkit? Kalau Tuhan Yesus datang ke kubur, bangkit. Bangkit nggak? Bangkit. Lazarus keluar. Kau nggak keluar, gue masuk nih. Bisa paham?
Paham saudara? Siapa mendengar suaranya akan hidup. Siapa yang bisa ngomong gitu? Harus yang sehakikat dengan Bapa. Kalau nggak bisa. Nggak bisa. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Harus sehakikat. Kalau nggak sehakikat, dia nggak bisa ngomong begini. Kan ayat ini justru dipandang merendahkan Yesus, toh? Kalau dalam kacamata orang yang nggak percaya kekristenan nih, dikritik-kritik. Bahkan golongan Kristen tertentu mengatakan ini justru menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Allah sejati. Kenapa? Karena dia diberikan Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Oh, berarti dia Allah nomor 2 karena dia memiliki hidup karena diberikan. Logika Alkitab nggak begitu masalahnya. Sekarang logika Alkitab kamu harus pakai. Kalau Bapa memberikan hidup kepada anaknya supaya memiliki hidup dalam dirinya sendiri, itu berarti sehakikat. Karena Bapa Elohim Yahweh tidak berbagi kemuliaannya kepada yang lain. Amin? Tidak boleh. Jadi harus sehakikat nih. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Semua propertinya Bapa, semua kekayaan warisan Bapa dimiliki oleh anak. Siapa anak ini kalau bukan sehakikat dengan Bapa? Makanya anak waktu di bumi dia bisa klaim, aku dan Bapa satu. Filipus bilang, guru, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Untung saya bukan Tuhan Yesus. Yang gak sabaran ini saudara. Tapi Tuhan Yesus bilang, Filipus, sudah berapa lama kamu bersama dengan aku? Tidakkah engkau sadar? Kau lihat aku, kau lihat Bapa. Aku yang menyatakan Bapa. Kenapa? Karena aku sehakikat dengan Bapa. Tuhan Yesus nggak boleh ngomong, kamu lihat aku, kamu lihat Bapa, kalau dia nggak sehakikat. Nggak boleh. Ia telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Nah, jadi poin kuncinya, saudara-saudaraku, Alkitab mendefinisikan hakikat itu sebagai 2 hal. Jenis dan harta milik bersama. Jadi kalau Tuhan Yesus bicara Bapa dan Roh Kudus itu pribadi yang lain, yang sejenis dengannya, alos, itu berarti mereka satu hakikat. Kalau Tuhan Yesus bicara segala yang dimiliki Bapa juga dimiliki anak, berarti mereka satu hakikat. Oke, kita simpulkan. Bapa dan Logos sehakikat, artinya sama-sama Roh Pencipta. Yang kedua, sama-sama Alfa dan Omega. Yang ketiga, sama-sama layak menerima penyembahan. Yang keempat, Bapa dan Logos sehakikat, kemudian didefinisikan oleh Rasul Paulus, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau Tuhan Yesus nggak sehakikat dengan Bapa, maka kita menghambakan diri pada ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Kalau Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, tapi dia bukan Elohim Yahweh dalam praeksistensinya, maka kita tidak boleh menyembah dia. Nah, kebanyakan orang itu tidak mengerti atau tidak bisa membedakan Yesus yang praeksistensinya bersama dengan Bapa dan dirinya yang sudah ada dalam skema manusia sebagai keturunan Daud. Sebagai manusia dari keturunan Daud, dia harus dimuliakan, harus ditinggikan untuk menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kalau Yesus rohnya bukan roh anak, bukan roh Logos, maka tidak boleh para rasul mengatakan, dalam hal ini Rasul Paulus mengatakan Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tidak boleh Yohanes mengatakan gurunya itu Logos, nggak boleh. Karena nggak boleh disembah. Tapi karena rohnya adalah roh anak tunggal Bapa, maka dia boleh disembah. Maka dia boleh menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena monoteisme Yahudi itu ketat, saudara. Yang disembah hanya memiliki 2 aspek, yaitu tidak diciptakan dan layak menerima penyembahan. Siapa yang layak menerima penyembahan? Harus Elohim Yahweh. Makanya Galatia itu dikunci juga lagi. Kamu tidak mengenal Allah, kamu menghamba pada ilah-ilah yang pada jenisnya bukan Allah. Kalau Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa dan jenis Allahnya beda dengan Elohim Yahweh, berarti kita menyembah ilah-ilah waktu kita menyembah Yesus, bukan menyembah Allah yang sebenarnya. Jadi hati-hati saudara ya, kalau dengar pengajaran itu dibungkus dengan kita harus teladani Yesus, kita harus hidup kudus, tapi bablas pengajarannya itu seperti kita membangun rumah yang begitu indah, hidup kudus, Yesus menjadi teladan,
tapi fondasinya rapuh. Satu kali kelak akan hancur, tidak mungkin bertahan lama. Tidak mungkin, saudara ya. Logos pencipta ini berinkarnasi menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Pikiran dan perasaan logos inilah yang kemudian kita teladani. Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Perhatikan ini sederhana tetapi kuat maknanya. Kita nggak harus jadi logos, nggak harus jadi Allah pencipta untuk meneladaninya. Kita nggak harus jadi tua saat ini untuk meneladani orang tua kita. Nggak harus. Ikuti teladan saya. Kita ngomong sama anak-anak nih. Anak-anak bilang, ya nggak bisa lah, wong kamu tua, aku muda. Ngerti nggak prinsip teladan itu apa? Bukan kamu jadi tua, tetapi pikiran dan perasaan. Bagaimana saya belajar, bagaimana saya bekerja keras, teladani itu. Itu maksudnya. Kalau bos ngomong sama karyawannya, teladani saya bekerja keras. Karyawannya bisa ngomong gini nggak? Ya kan saya belum jadi bos. Mana bisa saya kerja keras, saya belum jadi bos. Ini kan karyawan goblok nih, sudah tinggal tunggu dipecat aja nih. Bisa paham nggak, saudara? Jadi kita nggak harus jadi orang tua untuk meneladani orang tua kita. Karena yang kita teladani itu bukan tuanya, bukan jadi bosnya. Yang kita teladani itu pikiran, perasaannya, spiritnya. Apa yang dia lakukan, prinsip-prinsip dari yang dia lakukan, itu yang kita teladani, saudara. Kalau Aweng sering lihat saya belajar di depan laptop berjam-jam. Yang saya baca itu buku-buku teologi, tafsiran Alkitab. Saya baca itu, saya lihat bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Terus saya ngomong sama Aweng, teladani saya, Aweng. Emang dia melakukan hal yang sama? Dia buka juga bahasa Yunani di umurnya yang segini? Enggak gitu kan, tapi prinsipnya apa? Berjam-jam saya duduk di depan laptop untuk menemukan kebenaran. Maka kamu juga harus baca Alkitab. Itu prinsipnya kan? Berjam-jam. Prinsipnya nggak harus sama pelajarannya, tapi prinsip cara saya belajar kamu harus teladani. Itu maksudnya, saudara. Jadi Allah jadi manusia, kita nggak bisa teladani. Ya nggak bisa lah, kita manusia, dia Allah. Tapi prinsip dari Allah yang menjadi manusia itu bisa kita teladani. Pikiran perasaannya yang tidak mementingkan dirinya sendiri, yang mau mengasihi, mau mengampuni, menyelamatkan kita, itu yang kita teladani. Kita yang berdosa dia kasihi, maka kita juga harus mengasihi musuh kita. Amin. Itu yang kita teladani. Maka kalau kita mau bangun teologi hidup kudus, teologi teladan, tidak boleh mengorbankan inkarnasi Kristus. Nggak boleh mengorbankan dia adalah logos yang berinkarnasi. Nggak boleh. Karena prinsip teladan tidak seperti itu. Saya kasih contoh yang paling sederhana lagi. Kita nggak harus jadi semut untuk belajar jadi semut. Amsal 6 ayat 6 ngomong gini, kita baca semua, 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kita ngomong sama yang tulis Amsal. Salomo maksudnya. Lu gimana sih? Kita kan manusia, masa kita belajar dari semut? Mana bisa? Kan gua harus jadi semut dulu, baru saya bisa meneladaninya. Kan gak gitu, saudara. Apa prinsipnya? Semut itu mengumpulkan makanan untuk musim yang paceklik, gitu. Untuk musim yang sulit, dia sudah menyediakan makanan sebelum datang masa-masa sulit. Prinsipnya di situ. Perhatikan lakunya, jadilah bijak, bukan jadi semut. Sekarang kalau kita mau meneladani Tuhan Yesus, nggak bisa dong, Yesus tuh Allah dan manusia, mana bisa kita teladani? Kalau saya Tuhan Yesus, sekali lagi kalau saya Tuhan Yesus, lu ngerti nggak? Bukan kamu harus jadi Allah, bukan kamu harus jadi Allah yang jadi manusia seperti saya. Teladani prinsipku, aku jadi manusia supaya kamu bisa selamat. Teladani prinsip itu. Jangan kamu mementingkan dirimu sendiri di dalam sebuah komunitas. Utamakan kepentingan orang lain, jangan kepentingan dirimu sendiri. Itu teladan Tuhan Yesus, Allah yang mau jadi manusia. Jadi kita nggak harus jadi semut untuk belajar dari semut. Tapi kita bisa meneladani pikiran dan perasaan Kristus yang tidak mementingkan dirinya sendiri dan taat pada kehendak Bapa. Dia rela mengosongkan dirinya demi menyelamatkan kita. Sekarang dalam hidup bersama, di dalam rumah tangga,
dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, bahkan sesama umat manusia, kita dipanggil untuk meneladani pikiran dan perasaan Sang Logos. Dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 5, konteks pikiran perasaan Kristus itu saya bacakan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini like Jesus, seperti Yesus. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya. Aku tidak menganggap kesetaraanku, kemahaanku sebagai sesuatu yang utama, tapi aku menganggap keselamatanmu sebagai yang utama. Makanya aku mau mengosongkan diri. Itu yang kamu teladani. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran perasaannya, bukan Allah jadi manusianya, tapi pikiran dan perasaan dari Allah yang menjadi manusia itu. Jadi kita nggak harus jadi Allah yang menjadi manusia untuk meneladani Tuhan Yesus, tapi kita bisa meneladani, mengikuti jejak pikiran dan perasaannya yang mau mengosongkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Apa jejak pikiran dan perasaannya? Paling tidak ada dua hal. Yang pertama, nggak mementingkan diri sendiri, nggak egois. Yang kedua, dia mau taat sampai mati demi melakukan kehendak Bapa. Apapun saya lakukan untuk taat melakukan kehendak Bapa. Amin. Ya, yang terakhir, Matius 5 ayat 48. Kita baca yuk sama-sama terakhir nih. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita nggak harus jadi Allah Bapa untuk jadi sempurna seperti Bapa kita di sorga. Nggak bisa kita jadi Allah Bapa, kita malu ciptaan. Siapa kita? GR banget sih. Tapi kalau Tuhan Yesus ngomong, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapa, artinya kamu teladani pikiran dan perasaan Bapa yang mau relakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Supaya kalau kita percaya kepada anak tunggalnya, kita beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara baca konteksnya Matius 5 ayat 48, ayat-ayat sebelumnya itu, Yesus bicara tentang Taurat. Kamu dengar jangan membunuh, tapi aku berkata kalau kamu benci saudaramu, engkau membunuh. Hukum Taurat seperti di-upgrade gitu, saudara. Kamu dengar bencilah musuhmu, tapi aku berkata kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa artinya kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, tapi engkau bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu? Disitulah engkau menunjukkan engkau anak-anak Bapamu yang di sorga. Lalu ayat terakhir di Matius 5 itu dikunci oleh Tuhan Yesus. Karena itu hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Sempurna di dalam kasih, mengasihi semua orang, mengampuni orang yang bersalah. Jadikan itu sebagai makanan jiwamu. Seperti Tuhan Yesus telah membuktikannya. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa-Ku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah yang disebut meneladani Tuhan Yesus, meneladani Bapa kita yang di sorga, tanpa menyangkali hakikat dan identitasnya sebagai logos yang ilahi bersama-sama dengan Bapa. Saudara dapat kebenaran ini, amin. Saudara bisa terima kebenaran ini, amin. Mari kita berdoa.